Digicers, welcome to Internship Podcast. Balik lagi dalam segmen Digicers punya cerita. Ada cerita menarik apa hari ini? Kenalin, aku Aya. Dan hari ini kita udah kedatangan tamu spesial nih. Di sini ada Fahmi Fauzan. Halo Fahmi. Halo Aya. Oke, nah Digicers yang belum kenal sama Fahmi Fauzan, nah Fahmi ini merupakan internship partisipan yang berperan sebagai UI designer di chapter design. Dan saat ini Fahmi itu sedang mengerjakan project DTP internship DDB Telkom 2.0 dengan skema internship from home. Nah, mungkin kita akan coba kenali lebih jauh juga ya sebenarnya jadi UI design di internship DDB Telkom itu seperti apa dari Fahmi. Gimana nih Fahmi? Boleh diceritain dikit nggak soal kesibukan kamu sekarang ini ngapain aja? Halo Aya. Sebelumnya Mm, kenalin dulu nih, nama aku Fahmi Fauzan. Biasa-biasa sih teman-teman aku bilang panggil aku sih Fahmi. Aku ini internship partisipan di bidang chapter desain. Role aku saat ini sebagai UI designer. Jadi kesibukan aku sekarang ini sebenarnya ada dua nih Aya. apa tuh? Yang pertama yaitu ada di proyek yang namanya DDB Visit. Tapi karena negara kita ini lagi ada pandemi, jadi proyek itu di hold oleh perusahaan. Jadi dan satunya lagi itu adalah DDB DTP Internship 2.0. Nah, di mana proyek ini aku ini sama tim desain terutama ngeredesain full di website itu, mulai dari aspek partisipan, Hmm? supervisor, dan adminnya. Oke. Jadi ini ya, maksudnya nggak cuma ngedesain aja karena jujur nih aku kan masih orang awam dan mungkin teman-teman Digicers yang juga lagi ngedengerin juga masih meraba-raba tuh kira-kira jadi UI design tuh ngapain aja ya? Apakah cuma ngedesain aja? Tapi ternyata tadi aku dengar dari kamu banyak juga gitu ya yang dikerjain seorang desainer nggak cuma ngedesain aja ya. Iya dong. Jadi Oh, ini desainer itu. sebenarnya gimana gimana? Jadi aku tuh penasaran soalnya eh, ini berkaitan nih. Aku ada pertanyaan lagi. Kalau jadi UI designer nih, sebenarnya tuh kerjaan-kerjaan kamu yang jadi intinya itu apa aja sih? Maksudnya yang harus dikerjakan oleh seorang desainer itu apa aja? Jadi ini mungkin bisa kasih insight juga nih ke rekan-rekan designers yang mungkin nanti mau daftar jadi UI design di internship di DB Telkom pada batch selanjutnya atau bahkan ke teman-teman desainer lainnya juga yang masih awal-awal yang baru bergabung on job di internship di DB Telkom dan masih kira-kira aduh kita ngapain ya di sini gitu. Jadi mungkin bisa nih sharing-sharing dikit. Oh, ini sebenarnya pertanyaan yang sangat menarik banget nih buat aku. Tapi sebelum aku Hmm, jawab pertanyaannya, aku mau kasih tahu dulu nih, menurut aku desain UI designer itu apa. Jadi menurut aku UI designer itu adalah suatu role yang mengerjakan suatu desain yang menarik agar dapat digunakan oleh calon usernya. Tapi seorang desainer itu nggak hanya mengerjakan suatu desain aja nih, ya banyak hal yang harus dikerjakan oleh UI designer. Di samping kerja utamanya itu membuat suatu desain agar dapat digunakan dengan baik oleh user. Banyak hal, contohnya yaitu memahami keinginan dua belah pihak, baik itu user ataupun juga keinginan project owner kita. Di situ kita banyak hal yang harus kita pikirin. Salah satunya itu adalah memilih filosofi warna yang bagus dan baik untuk proyek kita. Yang kedua yaitu kita tuh mau menggunakan huruf apa sih yang pas untuk background user kita tuh gimana. Yang ketiga yaitu layoutnya itu gimana sih biar dapat dipahami dengan baik oleh user. Yang keempat itu soal tipografinya, itu pasti harus bakal apa namanya dikerjakan dan dipikirkan oleh seorang UI designer gitu ayah. oke, itu ini banget ya, bener-bener runut banget ya tadi banyak yang harus dikerjain dan bener-bener itu harus detail banget dikerjainnya ya. Tapi nih, tadi kan sempet nih, kamu sekarang lagi terlibat di project DTP Internship 2.0 nih. Nah itu tuh apa aja sih tantangan kamu dan selama ngejalanin project ini tuh sejauh ini apa yang paling kamu rasain gitu tantangannya? Tantangannya pastinya selama pandemi ini ya tetap komunikasi ya, karena uh, Mm-mm, kita ini bekerja dengan jarak yang sangat-sangat jauh, ada yang di Sumatera, ada yang di Kalimantan, ya pokoknya di seluruh Indonesia ada lah. Jadi betul. tantangan utamanya pasti itu komunikasi. Nah, itu apalagi kan ini kalau nggak salah pakai metode Scrum ya, berarti ini tim-tim kamu ngerjain projectnya ya. Iya betul sekali. Nah, jadi
untuk dari peranan UI desainnya sendiri itu di metode ini dan terutama kan kamu internship from home itu kayak gimana sih challenge-nya yang benar-benar jadi apa ya bikin kamu sebagai UI design tuh benar-benar harus ini keep up gitu sama teman-teman kamu yang satu tim satu project. Kita setiap hari itu melakukan video conference. Mm-mm. Itu ada banyak hal yang kita lakuin di dalam video conference itu. Contohnya, setiap hari kita melakukan ada namanya daily scrum. Di situ Mm-mm. aku sebagai desainer itu menjelaskan apa aja sih desain yang sudah aku kerjakan pada hari itu dan Mm-mm. langsung dijelaskan kepada apa namanya role yang setelah aku kerja desain tuh role-nya bakal aku jelasin itu ke front end dan back end. Setelah itu dalam waktu 2 minggu sekali itu ada yang namanya sprint review dan sprint planning. Di situ kita menjelaskan nih dalam satu sprint itu kita ngerjain beberapa backlog. Di situ kita jelasin backlog apa yang sudah kita jelasin selama 2 minggu ke belakang dan terutama di situ ada yang namanya retro. Jadi retro itu penting sekali untuk menjaga komunikasi agar komunikasi kita berjalan dengan baik gitu Ayah. Jadi ini ya, jadi benar-benar harus terus saling komunikasi ya antara kamu sebagai desainer dengan mungkin teman-teman kamu yang punya job role lain dalam satu project yang sama itu. Tapi gini Demi, mungkin bisa nih kamu kasih juga tips-tips ke rekan-rekan Digisters yang lagi dengerin untuk tadi kan kamu mendapatkan tantangan. Itu apa sih tips-tipsnya menjalani peran sebagai UI designer terutama di kala nanti ketika mereka sudah terlibat dalam suatu project gitu. Bisa di-sharing-sharing, Mi? Menurut aku hal yang satu tips yang untuk aku bisa mention menurut aku ya Mm-mm. tips sebagai desainer yang baik itu pertama block forward itu di mana seorang di UI designer itu harus bisa berinisiatif diri di duluan. Kita nggak bisa malu atau harus bisa bertanya kepada beberapa pihak karena kalau membuat suatu desain itu nggak saat hari itu keluar ide tring Mm-mm. gitu keluar Iya, ide benar-benar. nggak kayak gitu buat desain itu jadi banyak masukan yang bisa dilakuin seorang desainer agar tadi kembali ke eh, apa namanya definisinya untuk membuat suatu desain agar bisa dipakai dengan baik oleh user. Jadi banyak hal, Mm-mm. banyak kepala yang harus berkontribusi agar suatu desain itu dapat dengan baik dilakukan dibuat gitu. Setelah lagi itu beradaptasi sih. Jadi Iya selama benar-benar. kita kerja itu pasti ada yang namanya tantangan ya. Iya, benar. Dan tantangan itu pasti nggak bakal datang sekali, pasti berkali-kali tantangan yang sama. Jadi Benar. bagaimana caranya kita seorang desainer itu beradaptasi dengan baik terhadap suatu masalah yang kita hadapi itu kalau di Scrum ya ada yang namanya retro di situ kita bisa mengimprove atau beradaptasi atau apa ya kayak ngejelasin kita nih di sprint kali ini harus mengimprove gimana sih agar tujuan kita itu dapat berjalan dengan baik gitu ya. Benar. Jadi aku setuju sih. Satu tadi inisiatif dan yang kedua adaptif harus bisa beradaptasi ya. Karena kalau kalau nggak bisa kalau nggak ada inisiatif itu nanti susah juga gitu jadi desainernya karena tadi posisinya di tengah-tengah. Dan kalau tidak bisa adaptif juga agak susah juga. Kenapa? Karena tadi harus bisa adaptasi dengan tadi masukan-masukan yang ada, terus juga tadi ada yang kamu jelaskan ada retro bahwa nanti di situ kita juga akan harus berkomunikasi dengan nggak cuma satu dua orang tapi juga dengan orang-orang lain yang ada di dalam proyekan yang sama dengan kita. Nah itu Digiser penting banget buat rekan-rekan Digisers yang tertarik nih untuk jadi UI design, terutama UI designer ya, untuk bergabung nanti di internship DDB Telkom. Mungkin itu sedikit gambaran ya proyek nyata yang dilakukan oleh internship partisipan kita. Terima kasih banyak nih Mi udah sharing-sharing sama kita semua hari ini. Sukses selalu ya untuk kamu. Oke Ayah, sama-sama. Makasih juga sebelumnya ya. Iya. Oke, Digister. Sampai ketemu ya di internship podcast selanjutnya. Aku Aya, pamit undur diri. Bye-bye.